Seorang mama muda dilaporkan ke polisi karena telah mengulti 9 bocil laki-laki dan 2 bocil perempuan. Dan epiknya, mama muda ini baru berusia 25-an tahun lah. Gimana ini menurut kalian pemirsa? Dan ini info selengkapnya. Selamat ulang tahun pemirsa, panjang umur dan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Mat Kanan, Mat Kiri, dan biasa dipanggil Mamat di acara Berita Dalam Derita. Sebelumnya, terima kasih atas super thanks yang diberikan kepada saya. Semoga dilipat gandakan rezekinya dan memberi semangat saya untuk menghibur Anda sekalian. Amin. Lah ini kok berita Jambi lagi toh? Apa kebetulan cuma Jambi yang terekspos apa? Kemarin cowok bocil naik mobil bawa penumpang cewek telenji. Sekarang gantian ceweknya. Pelaku kali ini apa cewek telenji kemarin toh? Oh, tak kira. Ya pemirsa, disinyalir pelaku adalah seorang biduan dangdut di daerah Penyengat Rendah Kota Jambi. Sebuah daerah yang dulunya menjadi ladang budidaya tawon madu dengan kekuatan sengat yang rendah. Bodoh ah. Sebagai biduan dangdut yang punya goyang dan body gemoy, maka sebut saja si Saja pernah mendapat perlakuan pegang-pegang oleh penonton. Si Saja jelas tidak terima, lalu melaporkan oknum tersebut ke polisi. Setelah melewati proses panjang dan rekonstruksi kejadian perkara di mana si Saja harus menunjukkan kejadian sebenar-benarnya, maka si Saja membiarkan dirinya dipegang-pegang kembali oleh si pelaku. Dan si pelaku yang sudah terciduk dan bakal calon jadi penghuni penjara itu menikmati dengan sangat adegan rekonstruksi itu. Malah si pelaku minta untuk melakukan slow motion. Tapi loh, kejadian itu bukan membuat si Saja trauma, melainkan seperti edik atau kecanduan. Siang dan malam si Saja selalu teringat pegangan si pelaku yang sudah masuk penjara itu. Suami si Saja yang selalu setia memberikan kebutuhan hasrat si Saja tidak mampu menggantikan kedahsyatan si pelaku dalam memegang-megang dirinya. Oleh karenanya, si Saja membuat taktik agar candunya itu terlampiaskan. Si Saja membuka usaha PlayStation atau PS di rumahnya. Semakin hari, semakin banyak bocil-bocil yang main PS di rumah si Saja. Dan setelah umpan telah ditebar, waktunya mengangkat joran. Hasilnya tidak sia-sia. Seorang bocil laki-laki disuruh menjadi eksekutor dalam memegang-megang gunung kembar yang belum diketahui itu gunung kembar identik atau kembar siam. Karena si Saja belum menemukan sosok pemegang sesyahdu orang yang pernah melecehkannya, maka si Saja menggilir para bocil setiap harinya hingga berjumlah 9 bocil. Dan 9 bocil itu menyudahi candu dari hasrat si Saja? Belum. Candu si Saja berkembang menjadi hasrat ingin diketahui sebagai mama muda yang bisa mengalahkan suaminya di ranjang. Oleh karena itu, si Saja menyuruh bocil perempuan untuk menyaksikan permainan si Saja yang dilakukan bersama suaminya. Caranya dengan memberikan tontonan video asik-asik ke bocil perempuan. Si bocil perempuan yang masih punya rasa penasaran tinggi jelas saja tidak menolak menontonnya. Lalu setelah si Saja melihat muka si bocil perempuan ini nonton sambil ngiler-ngiler dan ingusnya keluar-keluar, si Saja bilang kalau dia akan melakukan adegan itu nanti malam. Si Saja menyuruh bocil perempuan untuk menontonnya melalui kaca nako kamarnya yang tidak akan dia tutup rapat. Dan akhirnya
Si bocil perempuan itu menyaksikan adegan kuda lumping si Saja dengan suaminya tanpa si suami tahu bila mereka sedang ditonton oleh seorang bocil perempuan sambil meneteskan iler dan ingusnya. Candu si Saja terus berkembang, merasa sebagai artis adegan hebat, ingin para follower penontonnya bertambah. Berhasil, 2 bocil perempuan telah menjadi penontonnya sejauh itu. Ternyata hasrat birahi si Saja memang sangat luar biasa. Sang suami bahkan sempat kewalahan dan menyerah. Hingga suatu hari sang suami mengangkat bendera putih untuk tidak melayani keinginan si Saja melakukan ulti ranjang. Tapi si Saja mengancam suaminya, bila hasrat untuk ulti ranjang tidak dipenuhi, maka dia akan membunuh anaknya. Walah, kok jadi anak sasarannya? Akibatnya, si suami yang mau tidak mau harus melayani kemauan si Saja dengan bermodal segelas penuh madu dan 4 butir telur bebek. Maka war pun dilancarkan. Ya. Tapi keterangan bahwa di hari Kamis malam, apabila si suami ini tidak bisa melayani si tersangka, istrinya, ya, si pelaku ini atau istrinya sering menyampaikan kata-kata akan mencincang anaknya, membunuh anaknya dan sebagainya. Namun aksi dari si Saja harus terhenti ketika salah satu bocil lelaki yang mau diajak ulti menolak. Si Saja menjadi sakit hati sebab si bocil ini sudah lama diincarnya dan sepertinya sudah kandung cinta berat sama tuh bocil. Si Saja melaporkan si bocil ke orang tuanya bila si bocil memaksa untuk mengulti dirinya. Lantas saja si orang tua bocil memanggil anaknya. Namun anaknya jelas tidak membenarkan cerita itu. Sakit hati dan cinta terpendam si Saja dilanjutkan pelaporan ke polisi dan mengaku bila dia telah dilecehkan oleh si bocil itu. Mungkin saja si Saja punya moto, bila bukan aku yang memilikimu, maka penjara adalah cara untuk menjauhkanmu dariku. Tapi mungkin juga teringat sama kesuksesan aksinya dulu waktu memenjarakan pelaku pelecehan yang kini masih di penjara. Polisi kemudian memproses hingga melakukan penetapan status bagi si Saja sebagai tersangka pencabulan. Hingga akhirnya kasus dikembangkan dari 9 bocil laki-laki menjadi 11 bocil dan 2 bocil perempuan menjadi 6 bocil. Bagaimana menurut kalian pemirsa? Coba tulis di komentar. Demikian berita dalam derita kali ini. Terima kasih atas super thank yang sudah diberikan. Semoga bisa memberi semangat saya dalam berkonten. Dan bila pemirsa yang sekarang nonton video ini dengan visual dari TV itu sudah ngeblur, tandanya TV saya sudah rusak. Ada kelamaan sih datang nonton di video ini soalnya. Sampai bertemu di derita selanjutnya yang akan upload kapan-kapan. Biar dapat surprise, makanya subrek dan tekan lonceng. Nanti kalau ada video terbaru jadi bisa tiup lilin bareng-bareng. Kata saya Makanan Magiri alias Mamat, mohon pamit dan mohon maaf dengan semua kata tersirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.